pengembangan dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Biasanya, QA membantu meminimalisir bug sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari grup 1 kelas LGWA ingin mempresentasikan terkait IS IT Project Risk Management. Pertama-tama, kami ingin mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Fikri Ilham Prakasa. Saya Aldo Bramantio Nugroho. Saya Bagas Pratama. saya Frisda Sianipar. Saya Gabriela Elvira Carla Ramona Faustina. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan pengantar manajemen risiko proyek. Definisi dari manajemen risiko proyek adalah proses di mana tim proyek melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan terhadap berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi tujuan dan keberhasilan proyek. Tujuan dilakukannya manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi serta memaksimalkan peluang keberhasilan proyek secara keseluruhan. Pentingnya manajemen risiko dalam keberhasilan proyek. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Dengan mengenali risiko sejak awal, tim proyek itu dapat mempersiapkan langkah antisipasi sehingga mampu mengurangi kejadian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan. Informasi terkait risiko dapat membantu manajer proyek dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan juga strategis. Lalu yang ketiga, meminimalkan dampak negatif. Penanganan risiko yang efektif dapat mencegah atau mengurangi kerugian, baik dari segi waktu, biaya, dan kualitas. Lalu yang keempat, meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan mengelola risiko secara proaktif, proyek memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan sesuai rencana dan standar yang diharapkan. Lalu slide berikutnya yaitu proses manajemen risiko. Berikut ini adalah tahapan-tahapan penting dalam manajemen risiko proyek. Yang pertama, melakukan identifikasi risiko. Pada tahap awal ini perlu mengidentifikasi semua risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Hal ini penting agar tidak ada potensi masalah yang terlewat. Yang kedua, melakukan analisis resiko, yaitu menilai seberapa besar kemungkinan resiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap proyek. Dengan hasil analisis ini, kita bisa memprioritaskan risiko mana yang perlu segera ditangani. Selanjutnya, perencanaan respon risiko, di mana kita menentukan langkah yang akan diambil. Apakah dengan menghindari risiko, mengurangi dampaknya, menerima risiko tertentu, atau mentransfernya ke pihak lain. Lalu, yang terakhir adalah pemantauan dan pengendalian risiko. Semua proses ini harus dipantau dan dikendalikan secara berkelanjutan, agar risiko tetap terkendali dan tidak mengganggu jalannya proyek. Selanjutnya, Terdapat contoh risiko dalam proyek sistem informasi. Terdapat 3, yaitu yang pertama risiko teknis. Risiko ini berkaitan dengan masalah yang muncul dari teknologi yang digunakan dalam proyek, seperti ketidakcocokan perangkat lunak, kegagalan integrasi sistem, atau kurangnya keahlian teknis dalam tim. Contohnya, penggunaan teknologi baru yang belum matang dapat menyebabkan keterlambatan pengembangan dan penurunan kualitas produk. Yang kedua, risiko sumber daya manusia. Risiko ini meliputi masalah terkait personal proyek, seperti kurangnya keterampilan, pergantian anggota tim, atau komunikasi yang buruk antara anggota. Misalnya, jika anggota kunci keluar di tengah proyek, hal ini dapat mengganggu kelancaran pekerjaan dan menyebabkan penundaan. Ketiga, yaitu risiko jadwal dan biaya. Nah, risiko ini muncul ketika proyek mengalami keterlambatan atau
pembengkakan biaya akibat perencanaan yang kurang tepat, perubahan kebutuhan, atau hambatan tak terduga. Contohnya, penambahan fitur di luar rencana awal dapat memperpanjang waktu pengerjaan dan meningkatkan anggaran. Selanjutnya terdapat pengukuran dan penilaian risiko atau RPN. Risk Priority Number atau RPN adalah sebuah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko dalam sebuah proyek. RPN ini membantu tim proyek dalam memprioritaskan risiko berdasarkan 3 faktor utama. Untuk menghitung RPN terdapat rumusnya, yaitu kemungkinan dikalikan keparahan dikalikan dengan deteksi. Kemungkinan atau likelihood itu seberapa besar peluang risiko tersebut terjadi. Keparahan yaitu seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan jika risiko terjadi. Lalu deteksi yaitu seberapa mudah risiko tersebut dapat dideteksi sebelum menimbulkan masalah. Dengan mengalihkan ketiga faktor ini, kita mendapatkan nilai RPN yang menunjukkan prioritas risiko. Semakin tinggi nilai RPN, semakin penting risiko tersebut untuk segera ditangani. Dengan demikian, RPN membantu tim dalam mengalokasikan sumber daya dan fokus pada risiko yang paling kritis untuk keberhasilan proyek. Lalu, strategi mitigasi risiko. Terdapat beberapa strategi mitigasi yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik risiko yang dihadapi. Yang pertama yaitu menghindari risiko. Strategi ini dilakukan dengan mengubah rencana atau proses proyek agar risiko tersebut tidak terjadi. Contohnya, memilih teknologi yang sudah teruji untuk menghindari risiko kegagalan teknis. Yang kedua, mengurangi risiko. Jika risiko tidak bisa dihindari, langkah selanjutnya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampaknya. Misalnya, melakukan pelatihan tambahan untuk tim agar mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang ketiga yaitu mentransfer risiko. Risiko ini dialihkan ke pihak lain seperti melalui asuransi atau kontrak dengan vendor. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengelolaan infrastruktur IT sehingga risiko kerusakan hardware menjadi tanggung jawab vendor. Yang keempat, yaitu menerima risiko dalam beberapa kasus. Risiko dianggap dapat diterima jika dampaknya kecil atau biaya mitigasinya terlalu tinggi. Namun, risiko ini tetap dipantau secara berkala agar tidak berkembang menjadi masalah serius. Lalu, manajemen kualitas proyek. Yang pertama yaitu definisi kualitas proyek. Kualitas proyek adalah tingkat di mana hasil proyek memenuhi persyaratan, standar, dan harapan pengguna atau pemangku kepentingan. Kualitas mencakup aspek fungsionalitas, kendala, performa, dan kepuasan pengguna. Lalu yang kedua ini hubungan antara manajemen risiko dan kualitas. Manajemen risiko yang efektif berperan penting dalam menjaga kualitas proyek. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak awal, potensi masalah yang dapat menurunkan kualitas hasil proyek dapat diminimalkan. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola risiko dapat menyebabkan cacat produk, keterlambatan, dan biaya tambahan yang berdampak negatif pada kualitas akhir proyek. Oleh karena itu, menjaga kualitas proyek tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko yang baik agar proyek dapat memenuhi standar dan kebutuhan pengguna secara konsisten. Selanjutnya, alat dan teknik manajemen kualitas. Dalam manajemen kualitas proyek ini, terdapat beberapa alat dan teknik yang penting untuk digunakan dalam memastikan hasil proyek sesuai dengan standar dan kebutuhan pengguna. Yang pertama, Quality Assurance atau QA. QA ini adalah proses proaktif yang berfokus pada pencegahan kesalahan selama siklus hidup proyek dengan menerapkan standar, prosedur, dan metodologi yang tepat. QA memastikan bahwa proses pengembangan dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Biasanya, QA membantu meminimalisir bug sebelum melaunchingkan produknya ke production. Yang kedua, quality control. Quality control merupakan proses reaktif yang bertujuan untuk mendeteksi dan memperbaiki cacat
atau ketidaksesuaian pada produk akhir melalui pengujian, inspeksi, dan review. Quality control ini memastikan bahwa hasil proyek memenuhi spesifikasi dan bebas dari kesalahan. Yang ketiga, continuous improvement. Continuous improvement ini adalah pendekatan berkelanjutan untuk meningkatkan proses dan hasil proyek dengan melakukan evaluasi rutin, pembelajaran dari pengalaman, dan penerapan perbaikan secara berkesinambungan. Hal ini dapat membantu menjaga kualitas proyek tetap optimal dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Selanjutnya adalah studi kasus dan contoh implementasi. Di sini kami mengambil contoh proyek dengan judul pengembangan dan peluncuran aplikasi manajemen proyek yang berbasis web. Dalam studi kasus ini, kita melihat bagaimana tim proyek ini berhasil mengelola risiko teknis dan bisnis dengan pendekatan yang sistematis. Dengan melakukan pengujian yang ketat dan manajemen perubahan yang baik, mereka mampu menghindari keterlambatan dan menjaga kualitas produk mereka. Selain itu, riset pasar juga dapat membantu memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga meningkatkan tingkat adopsi. Ini menunjukkan bahwa pentingnya integrasi itu, manajemen risiko ini dalam kualitas untuk mencapai keberhasilan suatu proyek. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dan manajemen kualitas merupakan dua aspek yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah proyek. Manajemen risiko membantu kita mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan proyek. Sementara, manajemen kualitas memastikan hasil proyek memenuhi standar dan kebutuhan pengguna. Integrasi keduanya memungkinkan proyek berjalan lebih lancar, efisien, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, penerapan kedua manajemen ini secara terpadu sangat dianjurkan untuk mencapai kesuksesan proyek secara menyeluruh. Sumber Project Management Institute 2021 dan Association for Project Management 2019. Sekian presentasi dari dari grup kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.